melakukan pekerjaan mendapatkan rezeki, ate katanya sibuk bak semikir, nyo pakai banlom, nyo singgah pakai banlom, nyo ate malam kan kata semikir, kan najik semikir, nyo bak tapulalo kenan mantang-mantang nyo masalah. Al aqabatur rabi'atu aqabatul awaridhi. Al aqabatur rabi'atu aqabatul awaridhi. Bermula akabah yang keempat, yaitu akabah awaridh. Ya, jadi dalam akabah yang keempat, punya kitabnya gekan dengan akabah. Punya kitab-kitab lain gekan dengan fasal, fasal pertama, fasal kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Punya gekan dengan akabah. Bermula akabah yang keempat, yaitu akabah awaridh. Awaridh adalah rintangan-rintangan, hambatan, penghalang. Ya, jadi dalam akabah ataupun pelajaran yang keempat akan dibicarakan bak getanyo tentang penghalang-penghalang getanyo dalam berbuat ibadat. Adapun yang kalih getanyo pelajari yaitu gekan dengan godaan-godaan. Adakala dunia itu menjadi godaan bagi getanyo. Digoda getanyo oleh pengaruh dunia, lidunya. Yang dunianya godaan gekan. Walaupun lazim daripada tergoda getanyo terhalang cid dalam berbuat ibadat. Tapi je hana gekan awaridh. Je gekan dengan godaan-godaan. Godaan yang pertama dunia, cara hadapi je yaitu dengan zuhud. Yang kedua adalah makhluk, cara hadapi je dengan uzlah. Yang ketiga adalah nafsu, cara kekang je dengan takwa. Yang keempat adalah syaitan, yang kali pahile, cara kendalikan je yaitu dengan hanata putrut bisikan-bisikan ji, dan dengan zikir-zikir, dan dengan permohonan kepada Allah Ta'ala supaya terbebas ataupun terbentengi getanyo daripada godaan-godaan syaitan. Yang kali uraian panjang lebar yang kejelaskan bak getanyo. Adapun jino yaitu penghalang, rintangan yang lintung getanyo, sehingga getanyo pakai hantruk bak jamaah, pakai hantruk tajak bet, pakai hantruk dum nyo nak awaridh. Kadang-kadang itanya urung sik sakit di kampung giwa seale urung sik hantruk nyo karena nak awaridh. Lebih terdahulukan atajih daripada kepentingan urung sik. Gujak le gure sehat lebih terdahulukan kepentingan je. Nyo gekan dengan awaridh sehingga je kepada penghalang, rintangan yang lintung getanyo sehingga hantruk getanyo bak tempat ibadah. Nyo gekan dengan awaridh. Tak erti. Kemudian lazim atasmu hai yang menuntut akan ibadah, wajib atas getanyo hai urung-urung yang tuntut ibadah, yang lakukan ibadah, yang kehidupan getanyo tak utamakan kehidupan akhirat, yang getanyo selalu tak utamakan kebaikan-kebaikan. Diberi taufik akan kamu Allah Ta'ala. Nyo doa semoga Allah melimpahkan taufik kepada getanyo nyo mandum-mandum dengan pu lazim, yaitu dengan menahan segala awaridh ini. Dengan getanyo tun dro tu daripada awaridhnyo, berarti getanyo lawan awaridh yang lintungnya, yang membimbangkan dikau daripada ibadat bagi Allah Ta'ala. Yang jik kepelalo getanyo awaridhnyo termasuk sesuatu yang jik kepelalo getanyo daripada getanyo lakukan ibadah kepada Allah. Nyo kenyo yang lintung getanyo, nyo wajib atas getanyo tak kendalikan, tak tendra tu, tak hadapi agar supaya nyo bejik ke penghalang bagi tanyo dalam berbuat ibadat, dan ditutup akan jalannya atasmu, sehingga apabila awaridhnyo telah datang bak getanyo maka tertutuplah jalan ibadat atas getanyo. Apabila bak taputrun awaridh supaya kepu guyut tendra tu ataupun guyut hadapi awaridh buno, supaya jangan membimbangkan akan dikau daripada maksud engkau, supaya baik pelalo, makna bimbang pelalo, supaya baik di pelalo getanyo nyo mandum-mandum daripada tujuan daripada udip getanyo. Tujuan udip getanyo mencari bekal sebanyak-banyaknya, beriman, berilmu, beramal, melakukan kebaikan dimanapun getanyo berada dan dalam keadaan kondisi yang bagaimanapun sebagai perbekalan akhirat. Makanya gepegah tu awaridhnyo bejitlah di pelalo getanyo daripada jalan-jalan kebaikan. Dan sanya telah kami sebutkan dia
bahwasanya ia 4 perkara. Ilikut kalau tersebut sepintas bahawa awarid ini juga ada 4. Yang kerja orang tak rintangan, hambatan, halangan katanya dalam pubuk ibadat lempah jai sama najis. Teman katanya kadang-kadang musabah tak hadapi. Sedangkan jih lempah jai, coba bayangkan, akankah katanya selamat tu sehingga ruh tak pubuk ibadat? Nyukunyo maka jih menjadi penghalang mandu-mandu lagi kehidupan tanya. Haruh ruh tak pubuk ibadat. Han sempurna tak pubuk pakan karena datang penghalang-penghalang. Jadi rintangannya, hambatannya adalah naput macam ke berah. Yang pertama iaitu rezeki. Nyo memang salah sabah yang paling berat rintangan, halangan dalam kehidupan katanya. Kan akibat daripada rezeki, akibat daripada pekerjaan, nyo kan berarti getham katanya minta rezeki, kannya masalah haji. Nyo menjadi rintangan nyo. Itanya orangnya kan akibat daripada sabah pekerjaan, hantruk debat jamaah, hantruk debat balai bet, hantruk debat kebaikan-kebaikan. Itanya putus hubungan silaturahmi orangnya kadang-kadang akibat daripada pekerjaan. Hanjik tajak kah, hanjik nyo kah, hanjik je kah. Bahkan ke haba bunuh tak begah. Kadang-kadang urung cik katanya ku pesan katanya, "Oh long hanjik lewo." Karena alasan apa? Pekerjaan. Ipecatkah, inikah, itukah. Padahal tak ada. Urung cik tu meninggal ke. Nya kan rintangan katanya. Padahal kebaikan merempak ngurung cik luar biasa. 3 ke acara alumni bak dayah yang tanya buat hantruk tak tahu gurai tu. Alasan apa? Alasan pekerjaan. Nya kenyo penghalang bagi katanya. Ya, yang mupluh tu mereka gebi ilmu ke katanya, 3 ke pegak acara untuk bertemu dengan guru-guru, tetapi katanya han sempat. Alasannya adalah karena urusan rezeki, karena urusan pekerjaan. Ni lempah le dalam kehidupan tanya. Tak sadari ataupun tidak orangnya. Alasan macam-macam tu. Oh hanjik lewa karena menyelewa untuk dipecat. Nyelong masuk je pulang-pulang. Terserahlah katanya mau tak nak pegah putra alasan katanya. Yang jelas kan itu menjadi suatu penghalang. Nyamban yang menyesekira hana ada puput hanjik dosa dengan Allah Taala kan. Kannya ini. Jadi yang perlu pegah ini yang pertama yang menjadi awarid yang lintung katanya sehingga hantruk katanya buat tempat kebaikan. Yang pertama adalah rezeki. Perkara rezeki, perkara bekerja rezeki dan menuntut oleh nafsu dengan demikian itu jiwa nafsu katanya, yaitu le nafsu katanya memang dituntut untuk mencari rezeki, untuk tamita rezeki. Ini kan perkara-perkara yang diingini le nafsu katanya. Ini adalah perkara yang dapat menghalang-halangi katanya dari ibadah. Tata yang pakah hantam duh bak jamaah le, pakah hantam duh bak but le, hana soduk bak kedai alasan di, hana so entat barang gop, hana so nyo, hana so je, hana so jaga anak mi. Pokoknya yang perlu pakah le bukan penghalang. Urang yang carang dapat gebagi wate harkat, wate ibadat. Tahu mana ji? Itanya wate harkat 20 jam hantam berupa ibadat. Sampai itanya orangnya muno yang tak anggap. Tanya tak fikirkan ibadat asai katik semayang tiuro semalam 5 wate kabare. Padahal kan minta ilmu tanda. Sehingga akhlak hana ubah-ubah hotek hana gad, hana ubah-ubah untuk ke sehingga ilmu hana peningkatan yang bak ilmu. Habaq dia dah fikir yang penting kan semayang, padahal tidak pepah semayangnya konsit. Nyukunyo yang menjadi penghalang royo ke begah. Nyukunyo arid yang lintung katanya sehingga hantruk katanya pada tempat-tempat kebaikan ataupun tanyo hantruk bak ibadah-ibadah. Nyo tak akui ataupun tidak nyo. Kadang-kadang si kahli tarasakat nyo botanya bogok bila. Nyanban tinggal Jumaat lang-blang tehinan. Padahal sang-sang yang bi rezekinya desa Allah sih. Allah yang perintah untuk jak Jumaat. Allah yang bi rezeki katanya digli, di laut, di belang. Tapi hinan kalau lewat tu nyan arid yang lintung katanya yang karena hasil panen sehingga hantruk debat Jumaat, hantruk debat tempat kebaikan. Hana tersadari tanya orangnya. Nyamban. Tak berah tu ada masalahnya hana can sagai, hana beres sagai, hana apa sagai. Nya tanya ada masalah orangnya. Padahal bahkan kena bermasalah, rupanya kita telah menciptakan masalah dengan Allah Taala. Yang kerja Allah kepegat masalah-masalah dalam kehidupan katanya. Tapi di saat katanya gad tak pertimang Allah Taala, hai perintah-perintah Allah maksudnya, maka Allah Taala pun akan gad kepertimang katanya. Dan sesungguhnya yang memadakan itu yaitu di dalam tawakal. Bagaimana cara menghadapi persoalan rezekinya, persoalan arid yaitu yang lintung katanya dalam hal pekerjaannya, itulah dengan bertawakal. Untuk akan menjelaskan katanya bagaimana pengertian tawakal yang sesungguhnya. Itu secara sepintas ile yaitu cari rezeki, cari yaju, tapi hanam koman ati kepada yang atas katanya mitanya. Hai tanya kibah hana butuh perbekalan untuk udip dunia.
Iaitu rezekinya kan amai untuk udip di dunia. Lagi fahala katanya, kebutuhan katanya untuk udip di akhirat. Nya menanti perkara rezeki. Tapi hitanya bekdo ngenyan sang-sang yang segala-gala. Padahal rezeki itu kan jalan untuk dapat tapubo ibadat. Tujuan minta rezeki kepu untuk dapat tahu udip, ngan udipnya tanya to dengan Tuhan. Orangnya di saat rezeki telah banyak adalah dengan nyan sebab katanya dimurkai Allah. Jid ke dosa tanya dengan Allah Taala. Kan salah jalan katanya. Cara katanya udip. Jadi caranya adalah memang rezeki itu ruh dalam perkara yang dilintung katanya sehingga hantruk bak pubut ibadat adalah dengan bertawakal. Maka lazim olehmu dengan tawakal atas Allah Ta'ala pada segala tempat rezeki dan tempat hajat dengan tiap-tiap kelakuan. Setiap kelakuan hal ihwal keadaan katanya dalam mencari rezeki, maka katanya bertawakal kepada Allah Ta'ala, serah urusan kepada Allah, mukumat ati kepada Allah Ta'ala. Yang kerja anda pun tak andalkan pi kehebatan kecerdikan katanya dalam cara bak minta rezeki, karena hasilnya itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cuma tanya pegat minta sagai. Adapun yang sesungguhnya adalah itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nanya kunyo keberkata geyu tu bertawakal kan getampe dah je datang pe huruf minta rezeki. Dia huruf pajuh bu ni je datang hukum je mubah kan, walaupun kan wajib boleh. Tapi kan hana bitam bahkan kena hidilika merempak Rasulullah hana galak ge umat ge menjadi pengemis sehingga ge bukan apabila jadi pedagang jadilah pedagang yang sukses. Ini kan benar anjuran. Apabila jadi petani yang hasilnya melimpah. Kemana ji? Yang careng lah dalam cara mengolah sehingga banyak hasil. Hana galak ke jadi pengemis, hana galak ke Rasulullah umat ke jik ke urung-urung yak minta-minta, yak melake-melake. Makanya walaupun kan hukum wajib dalam hal mencari rezeki, tapi tidak boleh dilarang. Tapi tanya uronyo katinggai tujuan yang pokok katanya. Padahal minta rezeki itu adalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan dan untuk dekat kita dengan Allah, tapi dengan rezeki itu menjadi sebab kita jauh daripada Allah Ta'ala. Nyakunya yang bermasalah dalam kehidupan katanya. Maka lazim olehmu dengan tawakal atas Allah Ta'ala pada tempat rezeki dan tempat hajat dengan tiap-tiap kelakuannya. Seluruh keperluan-keperluan yang membawa katanya untuk mencari rezeki, maka solusinya adalah bertawakal, serah urusan kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk bertawakal? Dan yang demikian itu karena dua perkara. Karena alasannya ada dua macam. Nyobak masalah rezeki tanya giyu bertawakal, alasannya gebrahino adalah karena dua perkara. Salah satu daripadanya, salah satu daripada dua perkaranya yaitu supaya selesai kamu bagi ibadat. Supaya selesai kamu bagi ibadat bagi Allah Ta'ala, dan supaya berjalan bagimu daripada segala kebaikan itu haknya. Makna supaya selesai kamu bagi ibadat bagi Allah Ta'ala, supaya kita dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban gedanya dalam hal ibadat dengan Allah Ta'ala. Makanya bertawakallah dalam urusan rezeki. Baik terlalu berpegang dengan kekuatan rote, dengan hudrot kibayangna, tapi kibansit yaitu serah urusan kepada Allah, rezeki tamita, tetapi pegangan ati katanya, mukuman ati katanya bak Tuhan. Dit yang merupa itulah hasil yang ka gebi catah oleh Allah Ta'ala katanya. Yang mana sagai? Supaya mudah bak tapu ibadat, supaya selesai katanya dalam lakukan kewajiban tanya kepada Allah Ta'ala, dan supaya berjalan bagimu di dalam kebaikan, segala kebaikan itu akan haknya, dan juga supaya getanyo dapat tunaikan kebaikan-kebaikan itu sesuai lagi hak-hak kebaikan itu sendiri. Nyamban. Jadi minta rezekinya yang ke payah bertanyo bertawakal supaya ibadat getanyo dapat tunaikan kiban lagi yang kagak perintah oleh Allah. Maka bahwasanya orang yang tiada tawakal maka tiada daripada membimbangkan dia daripada ibadat bagi Allah. Orang yang hanya tawakal dalam urusan rezeki maka adalah orang yang akan dipelalau sehingga agaknya jauh daripada sempat untuk melakukan ibadat, hantruk bak perbuatan bak ibadat. Bahkan karena kai pelalau, merasa hana puas sabi-sabi, tak andalkan kekuatan roh, sangkan pemberian Tuhan,
tarempe karena cara ngdro tu hebat bak cara taulah dan sebagainya, sehingga kemudian golong truk target anak tapiu. Padahal didik yang berempat itulah catah bagi kitanya uronyan. Apabila nyan mencukupi untuk kitanya ibadat kepada Allah Taala ngendikna rezeki, lakukanlah. Apakah tanya tak sibuk rot sehingga itanya uronyo sesuatu yang memang sebenarnya hana tak penting dalam kehidupan kitanya kata dahulukan. Kan berarti hana penting pajuh makanan untuk melangsungkan kehidupan tanya bak tanya ibadat kan yang perlu pegah. Di saat kana nijuk oleh Allah Taala rezeki ke kitanya yang ngena diknan kasib untuk dapat ibadat, tapi bak tak pelalo rot karena tanya hana puas dengan diknan, hana tawakal tanya kepada Allah Taala, sehingga tinggal kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan. Misalnya tanya tak tergedi taduk dalam sebuah daerah hinan jet tatu rezeki, cara minta rezeki jet tatu jamaah, dapat tatu wirid, dapat tatu pengajian artinya sempat katanya hadiri walaupun rezeki bila Allah Ta'ala bacut, tapi karena merasa tidak puas dan tidak tawakal kepada Allah Ta'ala, bah tak merantau tak tinggal nanggro-nanggro tak minta yang lebih gelebut, tinggal jamaah, tinggal jakbut, tinggal dong kebaikan-kebaikan. Nyokonyo karena merasa tidak puas, tidak bertawakal kepada Allah. Padahal laganya kagak peduk oleh Allah Taala ngan rezeki bacut gebila Allah Taala. Munyo memang ada pihana lebih asai kata tercukupi dan getanya dapat laksanakan ibadah secara sempurna, get rutin yang kelaganya yang get cara ketanya yang kagak peduk oleh Allah temenaji. Tematanya bak mencari yang lain sehingga tertinggal suatu kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan. Ya, nyan bankah. Jadi yang kehina gebegah apabila tanya hana tawakal, nyo gebegah tiada dapat tiada daripada membimbangkan ipu lalo gedanyo karena tanya hana tawakal tu. Lalo gedanyo jauh daripada ibadat. Nyo makna lalo daripada ibadat bagi Allah Taala. Dengan sebab hajat, dengan dan sebab rezeki, sebab maslahah yaitu hai tak anggapnya suatu keperluan yang tanya payah tak kejar. Karenanya adalah suatu rezeki yang mesti kita cari, yang hanjit han tak sia-siakan wate. Menyawate bak ibadat jit sia-sia. Wate bak minta rezeki hanjit tak sia-siakan yo karena hinan laba yang raya. Padahal pahala yang nijuk lewat ibadat kita nya laba yang melebihi daripada keuntungan daripada terpubuk ibadat, terpubuk minta rezeki. Nya han ada dan maslahah sesuatu yang untuk ipujroh kehidupan kita nya. Yang payah tak minta, payah tak elah daya wate benar. Tapi untuk bak ibadat hana masalah pajan-pajan nawate mentang kan. Untuk ibadat pajan-pajan nawate, untuk rezeki hanjut pajan-pajan nawate, mesti benawate. Nyan ban nyoke akibat daripada tidak tawakal dalam urusan rezeki sehingga tertinggallah kebutuhan pokok katanya yaitu mencari pahala akhirat, dan yang kita kejar adalah yaitu kebutuhan dunia. Ada kalanya membimbangkan dia pada zahirnya dan ada kalanya pada batinnya. Karena kata pelalu, kata sibuk dro ditanya pada mencari rezeki dengan tanpa tawakal. Tanpa tawakal. Karena menyo tanpa tawakal, getanya sangat yakin terhadap kemampuan getanya untuk mendapatkan hasil yang sekian, yang demikian umpama haji. Yang bangkah karena hana berpegang kepada Allah Taala. Nyo membimbangkan zahir tubuh getanya jit kelalo, ate getanya juga jit kelalo batin. Hai tubuh getanya sibuk bak melakukan pekerjaan mendapatkan rezeki, ate getanya sibuk bak semikir. Nyo paki banlom, nyo singgah paki banlom. Nyo ate malam kan kata semikir, kan najit semikir. Nyo bak tapulalo kenan mantang-mantang nyo masalah. Nyo singgah putra lumita holong jak paki ban kan tak ingat nyo paki singgah awai merempak bedah subuh nak merempak berjamaah subuh ataupun sekurung-kurung jika hana berjamaah merempak subuh lam awai wate le. Tapi kannya yang dipikir sehingga perlu bedah bawai karena bawai jak ublang, karena bawai jak ulampuh, jak awai jak ukanto perlu kan bawai jak sampai subuh lain tinggal tu. Tapi je le bawai. Itanya uronyo yang kebutuhan tanyo sagai yang de atau yang geriu oleh Allah Taala hana tak de sehingga padalah Allah Taala dengan sebab pekerjaan-pekerjaan katanya. Yang masalahnya lah mudik katanya. Tak begah tu Tuhan hana tak kepermun katanya. Pandai kepermun rumah itanya kadang hana tak permun ke Tuhan. Yang kejut di saat kita selalu mengingat Tuhan, Tuhan pun akan diingat katanya. Di saat kita melupakan Allah Taala pun akan melupakan katanya. Yang baik masalah Allah Taala. Waktu kirim macam-macam putakeun cobaan dalam kehidupan katanya. Kadang-kadang getran katanya dengan cobaannya untuk tanya taat kepada Allah. Karena tanya terlalu sibuk,
wate gejuk oleh Allah Taala nikmat-nikmat katanya tanyo lalu sehingga kena gepegah oleh para ulama neken dalam satu ucapan malam yukbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan quyida bihi bisalasilil imtihan. Si barang kata manteng hana berhadap kepada Allah di saat mendapat kelembutan Allah, maknanya nikmat. Di saat Allah Taala geru nikmat katanya, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat mangat taudip, tenang pikiran dan sebagainya lah nikmat-nikmat dum. Hana tanya berhadap kepada Allah Taala. Yang quyida bihi bisalasilil imtihan. Maka dia itu akan diseret dengan berbagai macam bentuk rantai ujian dan cobaan supaya jih taat kepada Allah dalam menerima ujian tersebut. Yang kerja Allah getukar sehat dengan sakit supaya tanya taat dalam keadaan sakit. Allah getukar gasinnya dengan kayanya dengan gasin supaya getanya taat tu dalam kondisi gasin. Nya lagi yang kepada Allah di saat tanya haitim taat wate kaya, di saat tanya haitim taat wate sakit, wate sehat, maka akan getukar oleh Allah Taala. Nyo menansit. Ya, jadi yang perlu pegah ini nyo kenyo jauh getanyo daripada ibadat kebaikan sebab hajat, hebat tuntut keperluan-keperluan, sebab rezeki, sebab maslahah, sesuatu yang mengislahkan kehidupan getanyo, yaitu jerah kehidupan getanyo, nyan menyolagi nyan akan membuat zahir getanyo lalu, batin getanyo juga demikian. Tubuh getanyo sibuk, hati getanyo sibuk, bukan sibuk dalam zikrullah, mengingat Allah, tetapi sibuk getanyo dalam semiki jo pakai banlom tarancang menolom medih lom nyaknya nuroro malam sibuk tu. Ya kah? Dan ada kalanya dengan menuntut dan usaha dengan tubuhnya, hanya zahirnya dan batinnya, dan ada kala batinnya nyoh kagak begah teman zahir, dan ada kalanya dengan tak tuntut dan usaha dengan tubuhnya. Seperti ibadah orang yang gemar akan dia lagi urung ibadah lagi orang yang gemar berbuat ibadah sibuk tubuh buat pupuk ibadat. Begitulah orang yang gemar dalam mencari harta rezeki, yang dalam mencari rezeki dunia goknyan ipu sibuk tubuh goknyan, ipu lalu tubuh goknyan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rezeki baginya. Dan ada kalanya dengan menyebutkan dengan lidahnya, ya. Ada kala juga sibuk lidah. Sibuk lidah bak tak pegah, bak tak tanya, bak pokoknya macamlah. Yang perlu tak ucapkan lagi tanya tentang pekerjaan getanyo yang menghasilkan rezeki ke getanyo. Dan was-was dengan hatinya. Ada juga tercampak bisikan was-was daripada syaitan. Bak hati getanyo merasa tidak puaskah, merasa tidak cukupkah, ataupun isah mede hanpah pekerjaannya payah pekerjaan lain, nyo lagi nyo tak usaha, nyo dit hasil payah tak balik lah dalam cara. Bukan tidak boleh, nyo yang perlu pegahkan itanyo nyo tok tujuan udip tu. Lain adalah kita kesampingkan nyo yang bermasalah. Seperti orang yang bersungguh-sungguh, yang tergantung dengan demikian itu. Lagi orang yang memang bersungguh-sungguh yang kamu kumat dengan urusan duniawi, berarti kamu sibuk dengan urusan duniawi. Begitulah untuk sebaliknya orang yang bersungguh-sungguh dengan urusan ukhrawi akhirat, berarti kamu sibuk dengan urusan akhirat. Yang kejit bagi wate kan hana ada takalan ada sejarah nabi-nabi awal urung saleh kala bagi ban bagi wate nasi kerja kahana mencari untuk penghidupan, nafkah untuk isteri dan anaknya dan kebutuhan untuk dirinya, memang lebih ke infak ke sedekah kan hana sih. Tetapi bukan itu tujuan pokok. Mereka itu selalu membagikan wate. Nawate tanyo payah tak penuhi panggilan Tuhan. Nawate tanyo untuk tak lakukan pekerjaan yang menghasilkan rezeki ke getanyo kedraw dan nafkah nanti menai je. Ya, ini ada tempat-tempatnya. Ada waktu-waktunya. Wate tak bagi ya lagi supaya lurus kehidupan getanyo. Jadi dengan Allah bere, dengan udip getanyo dalam dunia juga bere. Bacut tu. Bermula ibadah berkehendak kepada selesai hati. Sedangkan ibadah getanyo perlu kepada kosongkan hati dan tubuh. Tubuh ya. Kosongkan hati. Artinya mana tubuh getanyo sibuk ngurusan dunia, pajan terpek ba tubuh ba urusan akhirat, ba ibadah maksudnya. Hati getanyo gaduh fikir terhadap urusan dunia, pajan disemikir kebesaran Allah, disemikir kepada dosa, disemikir kepada akhir daripada kesudahan getanyo kepada mati. Kahir pak semikir. Sedangkan ibadat butuh kepada kosong hati dan kosong lalu tubuh. Nyanya mana selesai. Supaya
ia hasil mengerjakan dengan sebenarnya. Supaya hasil katanya tak kerjakan lagi yang diperintah dengan lagi yang sebenarnya, kan perlu kita kosongkan hati, kosongkan tubuh daripada perkara yang melalaikan katanya. Ya, dan selesai itu tiada ada melainkan bagi orang yang mutawakkilin. Selesainya adalah hantar empat, kecuali yang terhadap orang yang bertawakal. Di saat urusan rezeki kamu dah kalau tak tawakal kepada Allah Ta'ala, tak cari isit, tapi tawakal juga tawakal, tenang tanya. Haji no mantang mesti tak nak jak kan? Nya ule masalah tawakal mesti tak nak jak. Rumah cara tawakal tapi tak usaha ile tak kunci rumah. Anak-anak kuncinya tabah, bet tahlap pintu inan. Tabah, terserah ba Allah. Allah yang jaga rumah hutanya. Semoga jauh daripada pencurian, jauh daripada kebakaran. Berangkat aju. Kalau tak usaha tanya untuk tak selamat rumah hutanya. Teman tak tergedi hana menan. Tak tergedi kan tak pukuma ate terbat Tuhan. Katingat tu nyo ada tak kunci pakri takut melikut katanya untuk idabrak pintu, icok di dalam peng, icok icok sesuatu yang berharga, nyam pakri kelebuhan tenang-tenang tu pakon bacuk tu tanya hana tak kuma ati ba Allah. Gaduh tak ingat kedro hana yakin di Tuhan pelihara. Padahal bantah hukuman ati kepada Allah Taala tenang. Begitu juga dalam hal rezeki. Sehingga pembahagian rezeki yang dijuk oleh Allah Taala, dit yang ngejuk katanya akan merasa puas dalam terima. Pakon karena rupanya catah ke katanya orangnya yang dipegang oleh Allah yang keditno walaupun medeh hek tak kerja rupanya ditno catah. Itu yang urusan tu putra alam. Tunaikan kewajiban dalam hal ibadat dengan Allah Taala. Jadi gampang udip. Karena pakon tanya tak hukuman tak gantungkan hati katanya kepada Allah Taala, bukan meninggalkan pekerjaan baik salah. Pekerjaan katanya iaitu mencari rezeki, karena tanya tak butuhkan rezeki tersebut kerjakan. Tapi ingat, baik lalai dengan minta rezeki sehingga tinggal kewajiban pokok iaitu taat kepada Allah Taala. Nyoko-nyoko begah tiada selesai ia, tiada ada. Selesai itu tiada ada melainkan bagi orang yang mutawakkilin, bertawakal. Tetapi aku berkata, tiap-tiap orang yang dhaif hatinya, ini kelemah hati, hana pengharapan yang kuat kepada Allah Taala, hana tingkat kepada Allah Taala ju lemah hati ke, yang tiada hampir tetap hatinya melainkan dengan sesuatu yang sudah maklum. Dik yang na merupakan yang ke dik nan tagai. Dik yang na artinya dik yang kana dalam ilmu goknya yang ka maklum bagoknya untuk mendapatkan yang kekenan saya muka mati ke. Kan kepada Allah. Tapi padahal pakiban yang nyo itanya kan kiban yang kagak bagi oleh Allah nyudikno tatanya muka mati tetap kepada Allah Taala. Alhamdulillah li Tuhan gejuk orang nyudikno ke katanya. Sekira pun hana gejuk je. Dan tiada hampir sempurna baginya pekerjaan yang mulia-mulia daripada dunia dan akhirat. Urung menyelemah hati, lemah hati hana tawakal. Nya urusan dunia kan urusan akhirat pikirkan koknya. Hai kibal lemah hati, nya menyuta usaha takut untuk rugo tu. Nya, tak bekat takut rugo. Jadi koknya kedro gahana hukuman putakeun keba usahanya hana bere, dia ke Allah Taala pihana koknya kelebut sapukan. Artinya mana? Ke dunia pikirkan, ke akhirat pikirkan koknya. Cuma kengkakan lagi nya. Menyuta ta perara anak-anak limo takut mati tu. Tamu tani tak jauh belang takut gagal panen. Pokoknya sapukan koknya. Nyu kan salah sikit lagi nya. Tapi benar tertanam semangat getanya berusaha, hasil telah ditetapkan oleh Allah Taala. Jalan untuk mendapatkan hasil adalah gepegat usaha bagusnya kerjakanlah. Dit yang berempat yang kenyan bahagian-bahagian yang ditetapkan oleh Allah Taala. Dan tiada hampir sempurna baginya pekerjaan yang mulia-mulia daripada dunia dan akhirat. Jadi han merempak bagi orang yang tanpa tawakal, yang lemah bunuh, baik urusan dunia yang haya yang mulia-mulia maupun urusan akhirat. Hai dunia hana bereh ke, akhirat lebih lem han bereh ke. Pakan hana yakin ke sapu te gepupuk ikutnya. Dan kebanyakan dan kebanyakan aku dengar kebanyakan aku dengar daripada syekh aku ini Muhammad rahimahullahu taala berkata ia lon dengar tutu-tutu daripada Syekh Gurelun meneguhkan berkata ia sesungguhnya berlakulah segala pekerjaan di dalam alam ini bagi dua orang laki-laki. Jadi dua macam model manusia yang pubut-but dalam dunia. Artinya itu na urung tawakal, na urung han tawakal. Kebenar kena begah. Yang lagi kali kebegahnya na urung yang kuat pegangan hati kepada Allah Taala,
Nah urang yang lain yang lemah gejuk oleh Allah Taala sesuai lagi kiban pegangan tanyo ke Tuhan. Itanyo hana tak yakin ke debat tamukat. Yang gejuk dak Tuhan pi hana tak menggubi pi ke tanyo. Cuman di saat si deh jutang terasa dalam jiwa tanyo nyo kunyo jalan rezeki yang kepegat oleh Allah Taala ke tanyo. Tak lakukan sebab-sebabnya. Sehingga bitnyo kepegat oleh Allah Taala lagi nya. Tak usaha. Dan gejuk oleh Tuhan lagi nya dan yakinlah nyan memang kalih ditetapkan oleh Allah Taala ke tanyo. Dah dua macam kepegah legure kamu le syekh kamu iaitu Muhammad rahimahullah putra kepegah dua macam model urang kepegah. Yang pertama orang tawakal bagi dua orang laki-laki, orang tawakal atau orang nyan bek masyhur yan karena tingat menjelang kita Arab kan masyhur geukeun mutahawir orang yang sembrono, tergesa-gesa ataupun goknya berpegang pada kekuatan roh semata-mata, hanya bertawakal kepada Tuhan. Yang pertama manusia alam dunia, model-model manusia. Yang pertama ada orang tawakal. Yang kedua ada orang yang mutahawir gekeun, yakni nyohino ke bang gekeun, orang yang berani, yang tiada kira pekerjaannya. Artinya adalah urang yang berpegang pada kekuatannya sendiri. Seolah-olah karena hebat drog, karena careng drog, karena cerdik drog dalam usaha sehingga nyo merempek kan berpegang hati kepada Allah Taala. Nya dua macam ke begah padahal nalih macam nasabau tu nalih golongan yan. Yang pertama urang tawakal, yang kedua urang mutahawir gekeun, urang yang memegang bak kekuatan drog sendirian. Seolah-olah hana ruh Tuhan ni nampak usaha, hana di Tuhan. Yang saboh tu yang ke urang nyo-nyokeun, nyo yang biasa hantam pernah berhasil. Sapukan kok nyan, jalan di tempat. Nyanna manusia saboh tu golongan nyan. Tawakal kepada Allah Taala, pikan sungguh-sungguh dalam dengan kekuatan dan kemampuan drog nyan pikan. Nyo pupu yang gepupu sapu tam berhasil. Mesti kok nyan gede pupu urusan dunia, gede usaha, nyan pi hana berhasil. Gemita ilmu nyonyokan nyan pun hana berhasil kelebuk saputan kok nyan nyo urang yang lemah pun nyonyokan berarti leh golongan nyo memang hina dua buah golongan leh kagak begah tapi yang nombor 4 leh golongan yang pertama manusia bertawakal gonya usaha haju tapi pegangan hati kuat kepada Allah. Yang kedua mutahawir hanaju pegangan hati ke Tuhan gak andalkan keberanian, keuletan, kecerdasan roh, kecerdikan roh, kekuatan roh. Yang kedua lemah sapukan kok nyan ata roh bak pihana pegangan kepada Allah Taala juga tidak ada. Nyo biasa je urang yang paling ketinggalan nyo. Sapu kai go saputan. Tak sang lupa je ke. Tapi karena hana je bak dro ke, hana keyakinan bak dro ke, sehingga sapu hana berhasil. Nyo kaji eno manteng kataku. Jadi yang kesimpulannya tantangan rintangan getanyo dalam berbuat ibadah yang pertama penghalang hino. Tak kena ju yang lintung getanyo perkara rezeki. Tik nyantok pun begah. Hana begah musibah-musibah dan perkara-perkara lain. Cobaan-cobaan Tuhan hana nyan rezeki. Sebab itanya orangnya paling le bahagian mencari rezeki ini adalah menjadi yang lintung katanya untuk truk katanya kepada taat kepada Allah Taala. Kah? Memang kita awalnya kan begitu. Ya. Jadi supaya tengok dia ke lamit rezeki, lamit nafsu, lamit dunia kepada. Yang ke yang pertama ialah taturi atasnya mandum, yang ke ilmu. Sebenarnya kan punca mandum ilmu dengan ibadat yang tayang hai pelamit tu. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadat. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadat. Ada orang berilmu dan orang beribadat bukan mereka itu tidak mencari rezeki. Bukan berarti tidak menikmati sesuatu yang hasil daripada dunia, tetapi mereka itu dapat mengalih fungsikan daripada kesia-siaan dunia kepada bekal akhirat. Sebab dunia yang menjadi bekal untuk akhirat, yang dunianya hana sia-sia kekeun. Jino nafsu, tak nak poh nafsu bermati berhabis. Hana nafsu makan. Sebab je nafsu ada yang mubah lagi berhalikut. Ada yang nafsu yang haram, ada yang mubah. Halal, hana pupu. Jadi sama dengan punca je itulah ilmu dan ibadat, insya-Allah lurus kehidupan gedanya. Nyamban di antaranya berbanyak taat kepada Allah Taala. Lagi kau berhalikut berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang berilmu. Hanya insya-Allah akan lurus kehidupan gedanya. Semua penghalang-penghalang dan rintangan tersebut akan mudah untuk gedanya atasi. Wallahu a'lam bishawab.